Selamat siang, saya Agustinus Joko Widodo SS MPD, dosen tetap Program Studi Pendidikan Bahasa Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, Kampus Kota Madiun. Saya akan menyampaikan pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT bidang pendidikan dan pengajaran. Selama 2 tahun terakhir, saya mengajar beberapa mata kuliah di semester gasal dan semester genap di program studi pendidikan bahasa Indonesia. Di semester gasal, saya mengajar di semester 1, semester 3, semester 5, dan semester 7. Di semester 1, saya mengajar keterampilan membaca ekstensif dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah keterampilan membaca ekstensif ini, mahasiswa diajak untuk belajar bagaimana membaca secara cepat, membaca secara sekilas untuk menemukan informasi-informasi yang dibutuhkan. Di semester 3, saya mengajar prinsip dan kajian kurikulum dengan bobot 2 SKS, retorika dengan bobot 2 SKS juga, dan menulis ilmiah dengan bobot 2 SKS. Pada mata kuliah prinsip dan kajian kurikulum, mahasiswa diajak mempelajari pentingnya kurikulum untuk melaksanakan pendidikan. Mereka diajarkan apa itu kurikulum, asas-asas yang dijadikan landasan untuk kurikulum, pentingnya kurikulum, komponen kurikulum baik di tingkat dasar, tingkat menengah, maupun tingkat tinggi. Serta diajarkan pula perkembangan kurikulum yang ada di Indonesia supaya mereka memahami perkembangan yang terjadi dalam dinamika penyusunan kurikulum di Indonesia. Dalam mata kuliah retorika, mahasiswa diajak untuk mempelajari seni berbicara. Seni berbicara ini sangat diperlukan mahasiswa agar mahasiswa dapat mengajar dengan efektif, dengan baik, dengan cara yang menarik minat peserta didik untuk mengikuti pelajaran. Kemudian di mata kuliah menulis ilmiah, mahasiswa diajarkan bagaimana menulis ilmiah, untuk apa karangan ilmiah, karena mereka nantinya akan membuat karangan ilmiah sebagai syarat untuk kelulusan, yaitu skripsi. Di samping itu, mereka juga diajarkan bagaimana membuat karya-karya ilmiah yang lebih seperti artikel, makalah, dan sebagainya. Di semester 5, saya mengajar kritik sastra. Dalam mata kuliah kritik sastra yang berbobot 2 SKS ini, mahasiswa diberikan penilaian terhadap karya sastra, mengkritisi karya sastra, baik prosa maupun puisi. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa diajak untuk memberikan penilaian agar mereka dapat memilih karya sastra yang baik, yang cocok untuk mereka ajarkan kepada peserta didik. Di semester 7, saya mengajar BIPA atau Bahasa Indonesia untuk penutur asing. Namun yang diajarkan dalam mata kuliah ini lebih pada bagaimana mengajar BIPA. Jadi mata kuliah ini diajarkan untuk mempersiapkan mahasiswa supaya nantinya bisa mengajar orang asing. Di semester genap, saya mengajar di semester 4 dan semester 6. Di semester 4, saya mengajar
prinsip dan kajian buku teks dengan bobot 2 SKS, dan perencanaan pembelajaran dan pengembangan bahan ajar dengan bobot 3 SKS. Dalam mata kuliah prinsip dan kajian buku teks, mahasiswa mempelajari dan mengkaji buku teks, terutama buku teks bahasa Indonesia, supaya mereka dapat menggunakan buku teks ini dengan baik dan mereka dapat mempersiapkan proses pembelajaran dengan baik pula. Dalam mata kuliah perencanaan pembelajaran dan pengembangan bahan ajar, mahasiswa belajar untuk merencanakan sebuah pembelajaran. Bagaimana mahasiswa mempersiapkan apa saja yang diperlukan sebelum pembelajaran dilaksanakan. Di samping itu, mahasiswa juga belajar mengembangkan bahan ajar supaya materi-materi yang diajarkan dapat disampaikan dengan cara-cara yang menarik perhatian, menarik minat peserta didik. Di semester 6 saya mengajar apresiasi puisi dengan bobot 3 SKS dan mata kuliah keterampilan berbahasa Jawa dengan bobot 2 SKS. Dalam mata kuliah apresiasi puisi, mahasiswa belajar untuk mengapresiasi, untuk menghargai karya sastra yang berbentuk puisi. Ini penting supaya mahasiswa dapat mengapresiasi baik secara reseptif maupun secara produktif, supaya nantinya ketika terjun sebagai seorang pendidik, mahasiswa juga bisa mengajarkan mengenai apresiasi puisi ini kepada para peserta didiknya. Kemudian dalam mata kuliah keterampilan berbahasa Jawa, mahasiswa belajar untuk memahami dan menggunakan bahasa Jawa. Mata kuliah ini digunakan sebagai acuan agar mereka dapat menjelaskan makna kata yang berasal dari bahasa Jawa. Karena seperti kita ketahui bahwa bahasa Jawa itu merupakan salah satu bahasa yang memberikan kontribusi kosakata terbanyak dalam bahasa Indonesia. Selain mata kuliah yang saya ajarkan di program studi pendidikan bahasa Indonesia, saya juga mengajar mata kuliah wajib umum bahasa Indonesia, baik di semester gasal maupun semester genap, di prodi-prodi lain di Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, kampus Madiun. Dalam melaksanakan proses pembelajaran, saya menggunakan konsep DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Dalam proses delivery, saya menggunakan beberapa metode pembelajaran, antara lain ceramah dan tanya jawab, inquiry, diskusi, dan sebagainya. Selain itu, dalam melaksanakan proses delivery ini, saya juga menyusun strategi pembelajaran sangat variatif. Jadi tidak hanya klasikal, yaitu belajar di dalam kelas, tetapi juga di alam terbuka atau di perpustakaan sesuai dengan bidang ilmu dan materi yang sedang dipelajari. Strategi ini membuat mahasiswa menjadi tidak merasa bosan, tapi sebaliknya menjadi lebih antusias untuk selalu mengikuti perkuliahan. Dalam proses interaction, saya melakukan komunikasi dua arah dengan mahasiswa. Agar tercipta komunikasi dua arah ini, saya membangun suasana yang membuat mahasiswa nyaman ketika mengikuti perkuliahan. Saya tidak akan mengatakan
keliru atau salah jika jawaban mereka atas pertanyaan saya kurang atau tidak benar. Tetapi saya akan memberikan pertanyaan lanjutan yang membuat mahasiswa menyadari bahwa jawabannya itu keliru. Nah, ketika terjadi proses tanya jawab ini, komunikasi dua arah akan terbentuk sehingga mahasiswa tidak segan untuk bertanya atau menjawab pertanyaan-pertanyaan baik dari saya atau menanggapi pertanyaan rekan sejawatnya. Kemudian dalam proses asesmen saya melakukan dua bentuk asesmen, yaitu yang pertama tugas baik individu maupun kelompok, tentunya disesuaikan dengan materi yang dipelajari. Yang kedua ujian baik di tengah semester maupun di akhir semester. Adapun komponen yang dinilai dalam proses asesmen ini adalah tugas-tugas berikut soft skill-nya. Jadi tidak hanya materi kognisi tapi juga sikap, karakter perlu ditanamkan. Kemudian ujian baik semester maupun akhir semester dengan bobot tugas dan soft skill itu 40%, ujiannya 60%. Demikian pernyataan diri saya dalam bidang pendidikan dan pengajaran. Terima kasih.